Jadi hari ini ada acara ya, acara akikahnya anak Mas Eko ya. Tapi dapat dapat lagi kan? Apa belum dapat lagi? Biasa makan pagi ya. Alhamdulillah itu akikahnya bukan Mas Eko yang ketiga di acara di sini. Sebenarnya mereka undang semua. Ini di kajian itu. Terima kasih atas doanya teman-teman. Kita nanti minggu depan itu kajian hari Senin lagi, sebenarnya rutinnya hari Senin. Nanti karena kemarin ada musibah yang di Yasin itu pohon itu ada karena baru dari Yasin minggu depan mungkin mulainya akan lebih cepat ya setelah perusahaan saya kok pengen ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman kali ini kan waktunya singkat ya cuma paling 5 menit gitu berarti nanti akan lebih paling lagi ngobrol-ngobrol apa deh yang kita mau ada yang tampil mungkin kan jarang tuh kalau malam ini sudah sekali ya itu dia jarang terlalu tekan lah ada sedikitnya fakta jadi ngaji sebelum kita semua kampus sama sama ya kemarin tadi saya ditambah lagi mulai jam 1 jam sebelum sama kita sering ngaji jadi nanti nggak nyamuk nggak harus kasih kok sering-sering kita untuk teman-teman ya misalkan materi yang mempunyai kesehatan tolong handphone diaktifin kalau bisa aktifin gitu ya lupakan dulu lah urusan kerjaan kita merecas hari ini tenaga hati kita hati itu kan punya kalau bisa dilihat kayak baterai lah ya handphone kalau hati itu kita kosong gitu punya habis kita dicas hari ini jadi akhirnya ngomongin hati aja deh selamat rohani itu teman-teman yang silakan teman-teman yang dinikmati sampai selesai fokus hadirkan dari teman-teman di sini minta sama Allah yang kita jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Randy, silakan dimulai. Saya sudah opening tadi. Mas Randy, suaranya belum masuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Mas Eko kayaknya saya masuk suara pakai handphone yang satunya, tapi saya kamera pakai handphone yang laptop ya. Gitu kan. Enggak apa-apa ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, di akhir waktu kerja gitu ya, menjelang pulang, kita banyak syukurnya. Karena pasti seharian ini banyak ditolong sama Allah. Kalau nggak ditolong sama Allah, ya tangannya nggak bisa dipakai buat jahit, ya, packing. Otaknya nggak bisa dipakai buat mikir marketing. Ya. Yang jago copywriting tiba-tiba mandek.
dan kita lupa bahwa itu semua dimudahin sama Allah. Maka yuk, biar hari ini jadi indah, penutup hari yang indah, kita syukur ke Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, yang terus ngasih kami kenikmatan ya. Bahkan sampai-sampai sering kali kenikmatan itu sedikit kami bisa ngerasain karena penuh nikmat-Mu ya Allah. Memang kami ini orang-orang yang lalai ya Allah. Orang-orang yang hanya berfokus kepada apa-apa yang belum ada di hidup kami. Terutama ngomong. Dan seringnya dengan apa-apa yang ada ya Allah, kami terlalai untuk bersyukur padamu. Minimal bersyukur dengan lisan kami, dan maksimal dengan sujud kami ya Allah. Penghambaan kami, menghidupkan ayat-ayat-Mu di hidup kami. Maka tuntunlah kami yang Rabbana dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Ya Allah, ya Rabbi, yang nyiptain kami, walau kami gak pernah minta ya Allah. Yang nyukupin makan minum kami, anak-anak kami, keluarga kami. Yang padahal kami sedikit minta dan sedikit terima kasihnya. Yang berikan ilmu pada kami, yang nuntun kami. Bahkan ya Allah, yang menempatkan kami di tempat yang baik. Bukan hanya tempat kerja, tapi kerjaan yang mendekatkan padamu. Menyebarkan, menghidupkan ya Allah salah satu perintah syariat-Mu untuk berhijab. Di alwah hijab ya Allah. Bahkan di akhir pulang kami ya Allah, orang yang Engkau pilih, pimpinan-pimpinan kami, semoga Engkau berkahi mereka ya Allah. Kan akhirat kami ya Allah, maka mulia. Masih memikirkan akhirat kami ya Allah, pulang dibekalin dengan bekal terbaik, yaitu bekal takwa. Maka ya Allah, sadarkanlah kami yang tertipu, yang tersesat, namun gak sadar sedang tersesat. Merasa cukup hanya dengan sholat. Padahal kami tahu sholat itu juga di akhir waktu ya Allah. Gak sempurna ya Allah. Mikirnya kemana-mana ya Allah. Tapi Engkau terus ngasih karunia kami. Maka jadikanlah dan golongkanlah kami jadi orang yang pandai bersyukur. Lisan kami Engkau mampukan untuk memuji-Mu. Lisan kami Engkau jadikan indah ngobrol sama Engkau. Mengungkapkan semua isi kotoran hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Sehingga kami makin bisa taat padamu. Ya Rabbana, sore ini Engkau kumpulkan kami lagi. Maka sadarkanlah kami ya Allah bahwa ini bukan seminar. Ini bukan kajian. Tapi ini adalah jalan pulang kami. Jalan pulang menapaki jalan kehambaan, jalan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Karena jalan ini jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi kami, kecintaan kami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau yang membuktikan ya Allah bahwa jalan-Mu adalah jalan terbaik. Belum ada yang mengalahkan ya Allah. Hanya dalam waktu singkat peradaban bisa dirubah ya Allah. Dalam waktu singkat semuanya menjadi terang ya Allah. Maka berkahilah kami. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sorry Kak, maaf mati kameranya ya. Oke. Wait. Oke. Baik kawan-kawan. Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih sama keluarga saya semua. Moga-moga nggak bosen ya. Moga-moga Allah karuniai kebaikan dunia akhirat. By the way, kamera saya kayaknya nggak kelihatan ya. Betul nggak sih? Kelihatan? Aman ya berarti ya? Ya udah, saya lanjut ya. Kalau nggak kelihatan kasih tahu. Baik kawan-kawan, alhamdulillah. Kalau teman-teman bisa ngelihat saya lagi di mana nih? Background belakang saya apa? Hah? Background belakang saya lagi gambar apa nih? Gunung es. Bilangnya gunung es. Gunung salju. Es. Kalau gunung es itu es balok itu tuh ya. Es balok potong-potong ditumpuk-tumpuk lah jadi gunung es. Ini bukan gunung es, gunung salju. Dan saya doain semua bisa kesini. Amin. Semua staff, semua manajemen, semua pimpinan bisa ke Turki bareng-bareng sama keluarganya. Amin. Nah, kawan-kawan. Siapa yang mau ke sana? Angkat tangan. Siapa yang mau ke Turki? Wah, hati-hati loh, malaikat lewat dilihat loh, mana yang semangat ngangkat, mana yang enggak. Mau semua ke sana? Jalanlah. Gak ada uang mas, kata siapa? Buka Al-Mulk 15. Surat Al-Mulk 15. Buka aja. Itu Allah ngomong di sana, bumi itu udah aku jadikan mudah untuk kalian jelajahi. Maka jelajahilah. Pertama Allah disclaimer dulu, nggak ada yang namanya susah. Yang kedua Allah bilang, maka jelajahilah, disuruh sama Allah. Berarti yang nyuruh jalan itu siapa? Allah. Kalau Mas Eko nyuruh salah satu timnya, pasti diongkosin, ya nggak sih? Jalan ke sana, ya pasti udah disiapin ongkosnya kan gitu. Berarti ketika Allah nyuruh teman-teman menjelajahi ke Al-Aqsa, jelajahi umroh, jelajahi ini, itu udah ada disiapin uangnya, pasti. Saya sampai ngomong pasti. Kenapa? Karena memang itu janjinya Allah, pasti. Udah disiapin. Masalahnya adalah kenapa kok katanya mas uangnya udah disiapin, udah ada, tapi kok nggak datang uangnya mas? Kan gitu ya. Problemnya di sini kan. Misalkan Mas Eko nyuruh salah satu timnya, nyuruh antum nih, nyuruh Anda semua. Jalan sana ke Bekasi misalkan ya, keluar planet dikit lah. Jangan ke Turki lagi, keluar planet ini. Ke Bekasi. Itu kan Mas Eko udah nyiapin uangnya tuh. Yang bikin uang nggak sampai adalah apa? Yang disuruh dari telepon tuh ngomong gini, aduh saya nggak yakin mas bisa ke sana. Nggak yakin gimana? Ya kayaknya saya nggak punya ongkos ke sana. Ini ongkosnya udah saya siapin. Tapi saya tetap nggak yakin mas. Loh gimana nggak yakin sih? Ini uangnya udah ada. Kamu tinggal datang ke rumahku, tinggal minta sama aku, nanti tak kirim, yakin. Kalaupun pakai uangmu dulu, tak reimburse gitu. Kalau pakai uang dulu, pasti tak reimburse dulu. Ya, diklaim balik. Karena kawan-kawan, kalau teman-teman ngasih sesuatu ke Allah, ya ngasih. Ini ngomongin harta. Mau sedekah, mau infak, mau zakat, apapun yang teman-teman keluarin, itu nggak rugi sama sekali. Akadnya cuma 2 sama Allah. Cuman berapa? 2. Apa aja? Akad pertama adalah pinjaman yang baik, qardun hasan. Sorry.
ini saya ngelihat pakai handphone saya, kok gambar saya nggak kelihatan ya di sana. Betul nggak sih, kameranya kelihatan nggak sih di sana? Kelihatan, aman. Aman ya. Berarti handphone saya ini kan sinyalnya bermasalah di sini. Oke, lanjut. Yang pertama itu Qardun Hasan, Allah bilang, aku pinjam dengan pinjaman yang baik. Kalau aneh yang minjem kan tuh, mungkin nggak balik. Tapi kalau Allah yang minjem, pasti balik nggak? Pasti dibalikin. Bahkan lebih. Oh, riba dong mas. Enggak lah, ini kan Allah yang balikin. Sebagai hadiah. Itulah janji Allah pada orang yang menjelajahi bumi. Termasuk itu mereka, Allah bilang uangnya akan diganti bahkan berpuluh kali lipat. Dan itu yang kejadian sama saya. Saya pergi pertama kali umroh itu memang tos-tosan. Waktu kuliah, saya sambil jualan tuh. Ngumpulin. Saya yakin bahwa Allah yang nyuruh, Allah yang udah nyiapin. Tugas saya yakin bergerak. Gitu. Kadang-kadang kita cuma pengen tapi nggak yakin dan nggak bergerak. Cuman jadi apa? It's my dream. Dream doang nggak gerak-gerak bukan dream, itu ya mimpi. Sama teman-teman punya targetan apapun di kantor. Mas saya pengen gini mas. Oke, like measurement-nya oke. Kalau teman-teman belajar 4DX gitu ya, 4DX principle itu, like measurement-nya oke. Tapi lead measurement-nya nggak dikerjain. Saya pengen turun berat badan, turun 20 kilo, pengen mas. Lantas apa yang harus dikerjain? Oh harus lari ya mas ya, setiap pagi 15 menit, squat jam 20 kali misalnya. Itunya nggak dikerjain. Tapi berangan-angan turun berat badan. Sama, omset pengen seberapa sekian mas, tapi lead measurement-nya nggak dikerjain. Ya wis podo sama. Itu yang saya maksud gitu. Saya kencengin gitu ya, pas kuliah itu. Dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah bisa berangkat, bahkan berangkatin bapak saya tuh, ayah saya. Dan habis itu diganti. Nah ini sebagai intermezzo, gitu ya, intermezzo. Karena materi yang mau saya bawain hari ini adalah oleh-oleh dari Turki. Oleh-oleh dari Turki. Apa? Saya nggak ngomongin Muhammad Al-Fatih dulu. Saya nggak ngomongin peradaban Islam dulu. Tapi ada satu hal kecil yang Masya Allah ini ngerubah saya banget kemarin. Dan kepikiran sampai hari ini. Tentang apa? Tentang tanah liat. Tentang apa? Tanah liat. Maka izinkan saya share screen. Oke. Kelihatan ya, kawan-kawan ya. Oke, siap. Masih kelihatan? Masih aman? Aman. Oke, aman. Baik, kawan-kawan. Jadi, materi yang saya mau bawain sore ini nyambung dengan materi yang sebelumnya. Di pertemuan pertama, kita ngebahas tentang employee of Allah. Kita bukan lagi sebagai karyawan Allah, ingat. Tapi karyawannya Allah. Tujuannya, why-nya udah jelas. Dah tuh, udah diinstal di pertemuan itu. Kemudian lanjut, memilih antara wahyu dan nafsu. Hati-hati di sana. Kan gitu ya. Berhati-hatilah memilih nafsu dan wahyu. Karena itu pertempuran abadi ya. Pertempuran abadi. Di pertemuan berikutnya dikuatkan lagi. Dan di pertemuan sekarang adalah ini perhatikanlah dirimu dan amalmu. Hati-hati karena kita ini adalah sang manusia tanah. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ada apa namanya? Ada hikmah, ada tujuan kenapa kita diciptain sama Allah dari tanah, bukan dari yang lain. Ini lewat. Oke. Let's diving into the ocean of Al-Quran. Tauhid itu sumbernya. Ini selalu slide ini saya pakai. Amal itu muaranya. Jadi bukan hanya ngomongin tauhid di hati, tapi nggak berbuah kepada amal hablum minallah dan berbuah amal hablum minannas dalam hubungan sama orang lain atau di sistem yang lagi kita buat. Dan Al-Quran itu segalanya, semuanya ada di sana. Dan kita mau bahas di kedalaman permukaan Quran 15.58 di bawah permukaan lautan Quran. Al-Quran itu layaknya lautan luas yang kau arungi. Ketika kau hanya berlayar di atasnya saja, maka kau bisa dapat ya anginnya, pemandangannya. Tapi
kita akan ngelewatin mutiara dan harta karun di bawahnya, di dalam. Maka pelan-pelan kalau belajar Quran, menghidupkan nih, selamilah rahasia laut itu, maka kita akan dapati banyak kebaikan yang membuat semua aspek hidup kita semakin baik. Dengan izin Allah. Maka bismillah, kita mulai dari sini. Ini adalah, yang mau kita bahas adalah tentang Al-Hijr 1558. Terkait dengan masih penciptaan manusia. Ini kita masih ngomongin fase-fase awal penciptaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ Sadaqallahul azim. Sungguh Allah bilang benar, sejatinya khalaqana, kami telah menciptakan ini pakainya udah lewat ya, al-insan isimnya tuh, al-insan, kami udah menciptakan manusia. Berarti yang ngomong siapa? Bukan Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad hanya dipinjem untuk ngomong ini. Berarti yang ngomong ini adalah Allah langsung. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan al-insan, manusia, min solsolin, dari tanah liat kering, min hamaim masnun, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan ini saya waktu itu kemarin berkesempatan ya untuk bikin gerabah dari tanah liat di Kapadokia kemarin ya, di Kapadokia, bikin kerajinan keramik gitu. Dari situ langsung mikir, ya Allah, Engkau kan nyiptain juga gini. Terus kenapa kita diciptain dari tanah? Kenapa nggak dari besi, steel? Kenapa nggak dari awan, cloud? Kenapa nggak dari salju, snow? Nanti kayak itu lagi ya, film apa yang Let It Go itu, yang jadi orang-orangan salju. Mungkin kita kalau dari salju bentuknya gitu kan. Kenapa nggak dari udara? Kenapa nggak dari yang lain? Kenapa tanah? Kita udah tahu ayatnya. Tapi pertanyaan adalah, apa tujuan Allah membuat kita dari tanah? Dan ternyata apa? Allah jawab ketika di Al-Baqarah 30 ya. Kenapa engkau nyiptain manusia akan menumpahkan darah ya Allah? Dan Allah bilang apa? Aku lebih tahu siapa yang aku ciptain. Because Allah knows who He created. Allah tahu kenapa manusia harus Allah pilih diciptakan dari tanah. Kenapa? Salah satu pembahasan dari para ulama gitu ya. Karena potensi sombongnya manusia itu tinggi banget. Potensi sombongnya manusia itu tinggi banget. Kalau diciptain dari yang tinggi-tinggi, ketinggian, awan, sesuatu yang gede-gede, gunung, sesuatu yang keras-keras, yang kokoh, baja, besi, maka dia akan semakin jumawa. Susah untuk diingetin. Salah satu penafsirannya itu, Allah tahu potensi sombongnya manusia tinggi banget, dan kita udah bahas ada 2 dosa, ada 2 kategori ciptaan Allah yang dikeluarin dari surga. Masih ingat? Iblis sama manusia, Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi satu diizinin balik
kan diajarin, ditalaki. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Siapa? Nabi Adam. Kenapa? Kemarin kita bahas. Karena dosanya Nabi Adam, karena kepleset hawa nafsu. Maka dikeluarin. Sedangkan iblis dikeluarin dari jannah gara-gara apa? Sombongnya. Gara-gara sombongnya. Dan Imam Nawawi dalam kitab Naso'il Libatnya bilang begini, maka selama dosa antum, Mas Ren, kayak ngomong sama saya, selama dosa antum, salah antum, ini karena kepleset hawa nafsu, maka sangat mudah, masih terbuka lebar ampunannya Allah. Tapi kalau salahnya udah karena sombong, maka sedikit sekali diharapkan pertaubatannya. Dan bukankah ini terjadi bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Cobain aja. Teman-teman punya tim yang dia ngelakuin kesalahan. Teman-teman punya tim. Seseorang lah di Alwa misalnya, di tim antum, yang ngelakuin salah karena hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa dua ya. Bisa karena bodoh nggak tahu makanya hawa nafsunya muncul, atau udah tahu tapi masih dilanggar karena nafsu. Ada dua. Dia ngelakuin kesalahan, misalkan salah hawa nafsunya nuntun dia untuk datang telat. Hawa nafsunya dia nuntun untuk udah ada deadline dia kerjain di tim. Apalagi udah ada capaian achievement yang harus dicapai, dia santai-santai aja. Dia merasa nyaman-nyaman aja karena nafsunya memang nggak pengen dipush gitu kan. Mungkin kita masih bisa maafin, betul nggak sih? Oh ya sudah Mas, asalkan antum mau berubah, Anda terima. Kan gitu kan? Tapi kalau antum punya tim, kawan-kawan, atau nggak usah punya tim deh, kita aja. Kalau kita ngelakuin salah dan sombong, empet nggak orang lihat kita? Atau kita ngeliat orang itu empet ya? Empet nih masuk bahasa ke Bogor nggak sih? Males ya kita hadirnya orang itu. Males. Dia masuk kategori orang apa? Kan ada orang wajib gitu ya. Orang wajib itu harus ada dia, Mas. Kalau nggak ada dia, nggak jalan program kita, Mas. Project kita, Mas. Marketingnya berhenti, Mas. Itu orang wajib. Orang sunnah, ada dia lebih bagus, Mas. Tapi nggak ada dia, nggak apa-apa, Mas. Masih bisa jalan. Nah, bagusan orang wajib atau orang sunnah? Orang sunnah. Karena kalau orang wajib nanti orang bergantung gitu ya. Tapi ada juga karakter orang haram ya. Nggak usah ada dia mengaco aja, ngancurin aja Mas. Ini biasanya karena orang-orang sombong tadi tuh. Dia nggak mau nerima masukan, dia udah keras, bukan lagi tanah liat yang mudah dibentuk. Dia udah hilang dari sifat unsur dasarnya. Nah, itu yang saya mau bilang. Tapi ada orang-orang yang lebih warah ya, tahu? Ada dia nggak apa-apa sih Mas. Tapi nggak ada dia lebih bagus, gitu ya. Pertanyaan adalah, Anda tipikal yang mana? Kalau mau tahu, tengok sebelahnya. Tanya ke dia, bro, sis, kira-kira gue tipe yang mana? Tanyain. Orang sunnah, mubah, wajib, makruh, haram. Tanyain. Jawab yuk, temennya. Biar temennya kita tahu penilaian temen kita. Ayo yang jujur coba. Ngomong. Saya kasih waktu 10 detik. Yang satu nanya duluan, yang kedua nanya balik. Yuk. Bro, kira-kira gue tipikal apa? Coba tanya. Dan kawan udah ya, udah tahu raportnya masing-masing ya. Dan kawan-kawan, itu kita jadi orang yang nggak diinginkan sama lingkungan itu rata-rata karena kita udah jauh dari sifat asli si tanah. Emang sifat tanah apa aja Mas? Ini. Kalau dia udah kehilangan sifat-sifat ini kawan-kawan, maka dunia ngejauh dari dia. Coba diulang. Kalau kita sudah jauh dari sifat asli kita, maka
Dunia ngejauh, orang-orang menjauh. Coba diulang. Kalau kita sudah jauh dari sifat asli kita, sifat dasar tanah, maka, ya diulangin, dunia menjauh. Dunia itu termasuk di dalamnya ya. Ada teman ngejauh, kerjaan ngejauh, termasuk jodoh ngejauh. Yang mudah-mudahan dapat jodoh. Tapi semakin jadi tanah, semakin dahsyat. Sifat-sifat tanah, minimal ini yang disebutkan di Quran ya. Tempat yang rendah. Tanah juga, tempat yang rendah itu maksudnya karena di bawah, diinjak-injak. Diinjak-injak. Di bawah lah intinya, di bawah. Tanah juga tempat hidup. Di atasnya banyak kehidupan. Al-birru. Apa lagi? Tanah juga memberi kebaikan ke kita. Anda, ini udah saya kasih tahu ayat-ayatnya. Memberi kebaikan. Bukankah kita adalah putra tanah? Putra bumi, ya. Semua yang ada di atas bumi itu kan semua berasal dari bumi itu sendiri. Allah udah nyiptain huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah nyiptain semuanya buat kamu. Semua dari tanah. Awal-awal. Memberi kebaikan. Sifat dasar tanah adalah tempat tumbuh. Nah, ini hati-hati, nanti saya bahas dalam yang ini. Apapun yang ditanam di tanah, maka dia akan tumbuh. Apapun yang ditanam akan tumbuh. Ya, tanam yang baik, tumbuh yang baik. Tanam jelek, tumbuh jelek. Mau dimanapun antum nanam. Nanti kita dalamin. Sifat berikutnya adalah tanah itu nutup bangke. Ya, ngubur di mana? Dalam tanah. Ngubur kucing di mana? Dalam tanah. Ngubur sampah di mana? Dalam tanah. Kenapa? Ngilangin bau, bahkan dipakai buat ngilangin najis. Ya. Lagi, tempat berlindung. Ya. Dan terakhir adalah mudah dibentuk. Tanah liat tuh mudah dibentuk. Satu aja kehilangan dari semua sifat ini, satu aja kawan, error sendiri. Contoh, tempat rendah. Tadi, dia udah jumawa, sombong, merasa lebih dari yang lain, merasa dianak emasin sama Abu Khalif gitu ya. Siapa Abu Khalif? Lah itu yang pojok tuh. Merasa anak emasnya Mas Eko, merasa punya apa lebih dibanding yang lain. Kalau udah kayak gitu kan kawan, coba deh rasain deh. Ada orang duduk sebelahan, ada penelitiannya, ada orang duduk sebelahan. Nggak pakai ngomong apa-apa, itu rasanya terasa kayak gini nih. Kok nggak nyaman? Ada tuh kayak gitu. Tapi ada juga orang yang duduk di sebelahnya, bawaannya tenang, nyaman, aman. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Dan itu efek dari apa? Kalau ngomong sekarang mas sains ngomongnya aura, gitu, aura. Nah aura Anda aura kasih atau aura aura-auran gitu. Itu tergantung hati. Kalau hatinya meninggi, nggak ngomong aja, terasa nggak enak bawaannya. Apalagi ngomong. Orang yang meninggi itu, dia pakai semua hal untuk meninggi. Walaupun dia ngomong begini di lisannya. Gue mah remahan rengginang. Remahan kaleng kongwan gitu ya. Tapi dia untuk apa? Biar, dia tawadu nih, dipuji nih. Dia tinggi-tinggiin. Jadi merendah untuk meninggi. Aduh saya mah ya bukan apa-apa Bu. Pernah ke Mesir, cuman pernah ke umroh bisa 6 kali lah. Alhamdulillah. Merendah untuk meninggi. Ada orang kayak gitu di tim, nggak enak, pasti ngancurin. Karena sifat sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Batorul haq, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan kiamat. Kemarin saya ke Turki gitu kan. Muhammad Al-Fatih itu, kawan. Itu waktu masih kecilnya, itu apa ya? Ngecengin gurunya. Setiap gurunya datang, siapapun yang datang, diketawain sama Muhammad Al-Fatih. Waktu Muhammad Al-Fatih muda kecil. Diketawain sampai jatuh kena mental lah, gurunya kena mental. Nggak mau ngajar lagi. Jadi kalau udah nggak ada takzimnya kepada pimpinan, maka apapun arahan, strategi yang dikasih sama bos, sama leader,
pasti di sininya mungkin ngomong iya, di sininya udah beda lagi. Dan akhirnya destruktif. Dia akan ngomong ke timnya yang lain nanti. Gitu kan. Lagi, saya ngambil sampel-sampel aja nih. Nutup bangkai. Sifat dasar tanah itu harusnya nutup bangkai, nutup aib diri, nutup aib saudaranya. Bukan malah diumbar, bukan malah diomongin ke yang lain, makan bangkai saudaranya, bareng-bareng dikeluarin bangkainya dari tanah, dimakan bareng-bareng. Udah kayak gini pasti dunia aja. Orang-orang udah ilfil sama dia. Dia mau ada dimanapun susah berkembangnya. Dia mau nempel dimanapun pasti ngancurin. Nah, saya kalau mau bahas panjang banget ini satu-satu, tapi saya ambil beberapa hal aja. Ini yang pertama. Tadi, tanah kerendahan. Siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Simpelnya, siapa yang datang ke Allah dengan perasaan tinggi, maka Allah akan rendahkan. Dan siapa yang datang dengan perasaan rendah, maka Allah akan tinggikan. Dan ini kejadian bukan hanya di hablum minallah, tapi hablum minannas. Coba sekarang Anda pikirkan satu orang di tim Anda atau di tempat kerja Anda yang Anda kagum banget sama dia. Anda kagum banget sama dia. Seringkali prestasinya luar biasa, kerjanya luar biasa, dedikasi dan loyalitasnya luar biasa, tapi orangnya sederhana. Betul apa enggak? Justru orang-orang yang sederhana, yang simple, itu mengagumkan. Maka be simple. Pada akhirnya orang akan tahu kok, kita ini baik atau buruk. Hati kita nih baik atau buruk. Pada akhirnya orang akan tahu. Nggak usah kita ngasih tahu ke orang bahwa kita baik. Pada akhirnya orang nggak tahu. Guru saya ngomong gitu. Kan, antum nggak usah takut cemoohan orang lain. Mungkin mereka ngelihat antum sekarang salah paham. Nggak apa-apa. Ingat perkataan Ali Ren, kata guru saya. Apa? Orang yang menyayangimu nggak butuh penjelasan. Dan orang yang benci sama kamu, mau dijelasin kayak gimana pun nggak akan percaya. Tapi pada akhirnya bangkai akan keluar. Bangkai akan menemukan bau jalan keluarnya. Dan kebaikan cahaya juga akan menemukan jalannya. Sudah, ini antara Allah sama antum aja, Mas. Maka semenjak saat itu, ya sudah ada yang ngomongin jelek saya dan lain-lain, saya diem. Dan ternyata Masya Allah sendiri yang ngasih jalan. Gitu ya. Maka capailah kerendahan kawan-kawan. Capailah kerendahan dalam semua hal. Nanti Allah akan kuatkan. Nah, ini kita direndahin nih sama iblis ketika disuruh sujud. Aku nggak mau sujud. Disebutnya bukan kepada Adam, tapi apa? Aku nggak mau sujud kepada sesuatu yang engkau ciptain dari tanah liat udah kering, dari lumpur hitam, gitu kan? Dan engkau bentuk. Jadi ini konsep tanah kerendahan, kawan-kawan. Maka siapa yang mengeras, maka akan pecah. Coba diulang di sana semua. Siapa yang mengeras, maka akan pecah. Ini foto saya kemarin, lagi bikin tembikar di sana ya. Lagi bikin kerajinan di sana. Dan itu kalau komposisi air di dalam tanah liat itu udah hilang gitu ya, kering, kan keras tuh. Semakin ngeras, semakin rapuh ternyata. Dan itu kejadian. Adalah di perjalanan hidup kita lah kawan-kawan ya. Di tim, saya mau cerita tim ini saya. Ada awalnya bareng-bareng. Masya Allah lembutkan tanah yang kering itu tadi. Allah lembutkan dengan sentuhan tauhid. Allah lembutkan dengan sentuhan tauhid. Dan mudah dibentuk. Akhirnya dia menjadi Masya Allah orang yang bisa dibilang top, luar biasa. Bisa dibilang punya nama lah gitu. Saya udah ngingetin. Hati-hati di jalan licin. Hati-hati dengan edifikasi. Nah ini saya mau ngasih tahu kawan-kawan. Hati-hati dengan edifikasi. Orang bisa nyebut Anda apapun. Leader hebat lah, CEO hebat lah, direktur
terhebat, marketing yang terhebat dan lain-lain. Bebas. Orang ngasih label distributor terbaik, apapun bebas. Penghargaan apa bebas. Label itu bebas. Tapi jangan sampai satu label aja masuk ke dalam hati. Kalau udah kayak gitu, nanti kita akan mati-matian ngejagain label itu nggak hilang. Dan walhasil kita udah kehilangan unsur lembutnya air itu, maka tinggal tembikar yang keras dan akhirnya pecah. Pecahnya apa tuh? Pecah itu bukan sekedar ya udah keramik pecah mas, no. Tapi kalau manusia yang pecah, maka dia udah nggak mau diingetin. Kalau ada saya tulis 3 tuh, sebagai hamba, manusia profesional, dan sebagai apa satu lagi nih? Ketutupan saya. Oh, manusia sosial. Berarti ya? Sebagai hamba, ketika dia udah kering, ya, udah mengeras, maka dia pecah. Apa? Dia udah nggak mau diingetin tentang Allah lagi. Gue ustadz ya, sorry, jangan ngingetin gue. Gue tahu ilmunya, adalah situ S berapa sih? Gue LC loh. Sudah pecah, akhirnya kalau dia jadi ustadz, tadinya udah bagus, orang-orang dengerin gitu kan, dicatat ilmu-ilmu dari dia. Ketika diingetin dia lagi salah dikit, diingetin kemudian malah, saya ustadz ya, mohon maaf ya. Kamu siapa? Yang udah dicatat dirobek-robek lagi. Ustadz macam apa nih? Pecah sebagai hamba. Yang kedua, pecah sebagai manusia profesional di tim, di dalam organisasi. Ada yang ketok-ketok. Oke. Di tim, ketika dia udah mengeras, udah batu, ibaratnya gitulah ya, orangnya udah batu, diingetin pakai cara yang lembut nggak bisa, diingetin pakai cara yang kasar, left group. Ada nggak ya gitu? Baperan orangnya dan lain-lain, mengeras, maka dia pecah. Pecah kalau di dalam manusia profesional, iya gampang banget bosnya SDM tinggal kan dia bisa kepecat gitu ya. Dan efek dari dipecat apa? Pemasukan nggak ada, keluarganya ikutan pecah. Hati-hati kawan-kawan. Sifat mengeras tuh. Maka saya selalu kagum loh. Saya selalu kagum dengan orang-orang yang rendah hati banget. Selalu kagum, selalu bikin nyaman, rendah hati beneran. Imam Syafi'i itu udah tahu pelajaran gurunya, bukunya udah hafal, titik komanya udah hafal, tapi masih duduk di dalam majelisnya setiap ada majelis guru. Ditanya sama temennya, wah Syafi'i, kamu kan udah tahu buku guru kita, udah hafal, titik komanya udah hafal, kenapa masih duduk di sini? Dan beliau ngomong apa? Entah kenapa, saya selalu bisa dapat hal yang beda dari guru saya. Walaupun yang disampaikan adalah hal yang saya udah tahu dan hal yang sama berulang-ulang. Itulah buah dari rendah hati. Enggak keras. Air hanya turun kepada tempat yang rendah. Air hikmah, air petunjuk. Air dunia juga. Finansial dan lain-lain. Selalu menghampiri orang-orang yang rendah hati. Yang tinggi, hilang. Saya bukan mengagungkan, tapi ini bisa kita ambil contoh juga ya. Siapa? Contoh ya di dunia entertain ya. Misal. Ada, saya nggak mau sebut deh. Adalah orang-orang yang rendah hati banget gitu ya. Yang satu aspek itu bisa dijadikan contoh. Dan dia sekarang udah punya jadi sultan juga dibilang, jadi sultan dan lain-lain. Dunia datang lebih mudah pada orang-orang yang rendah hati. Biasanya orang rendah hati itu lebih mudah naik jabatan, naik pangkat, dapat amanah supervisor lah, CEO lah, lebih mudah naik cepet ya. Tapi orang-orang yang keras susah. Sebagai manusia sosial juga, sorry, agak putus ya. Lagi reload, nggak apa-apa. Saya pakai suara aja ini. Sambil pakai ini deh. Sambil loading. Yang ketiga adalah manusia sosial, kawan-kawan. Saya ambil contoh simpel aja deh. Di rumah tangga. Suami sama istri, ketika salah satunya mengeras, udah nggak mau dinasehatin, bisa pecah keluarganya. Nauzubillah min zalik, bisa apa? Cerai. Maka berhati-hatilah dengan sifat-sifat
keras itu kan. Nah, ini intermezzo kepada materi inti saya. Justru yang mau saya sampaikan adalah materi selanjutnya. Ini penguat aja bahwa ternyata secara sains ada penelitian orang sombong tuh diteliti kan. Orang sombong tuh ada penelitian ya. Profesor mikrobiologi dari Michigan State University. Dia neliti pakai mikroorganisme kecil-kecil gitu. Dan menemukan ternyata organisme tunggal yang nggak mau bekerja sama dengan organisme lainnya, maka dia akan tereliminasi. Dia akan kalah, dia akan hancur. Satu-satunya jalan dia bisa bertumbuh, dia harus bekerja sama. Dan itu butuh untuk tadi ya, egonya hilang semua. Dan beliau mengeluarkan statement yang fenomenal juga. Untuk waktu yang singkat secara spesifik, beberapa organisme akan keluar. Yang sombong tuh akan mudah keluar. Selalu left. Namun, beliau uniknya di sini. Namun, kesombongan bukanlah hal yang bersifat evolusioner. Nggak bisa berubah. Gitu. Nggak bisa berubah dalam waktu yang jauh. Tapi, menariknya, bukan evolusi kan lama ya. Tapi ini dalam waktu singkat kesombongan tuh bisa dirubah. Asalkan dia mau terima. Kuncinya di sana. So ini statement dari saya kawan-kawan. Capailah kerendahan, maka akan kau temukan ketinggian. Nah, barulah kita masuk di tentang tanah yang tempat tumbuh. Ini harus berhati-hati banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca artinya aja. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanah yang buruk, maka dia tidak akan mengeluarkan tidak akan mengeluarkan illa kecuali tumbuhan yang merana. Jadi udah dinafikan dulu. Tidak akan mengeluarkan tumbuhan kecuali hanya tumbuhan yang gersang, merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Ini waspada kawan-kawan ketika Allah udah pakai kata-kata gini. Demikianlah kami jelaskan berulang kali. Artinya apa? Ini sebuah kebenaran. Antum jangan sampai nabrak. Allah menjelasin berulang-ulang agar jadi aware banget. Emang apa sih mas yang harus di-aware? Ini kawan-kawan. Ada 4 kuadran Kartesius. Saya ngomongin buah-buahan. Antum milih mana? Pilih buah rusak, mau gak dimakan? Buah rusak itu hasil dari tanahnya baik, tapi biji yang ditanam buruk. Maka buahnya jadi rusak. Mau gak makan ini? Enggak. Yang kedua, mau gak makan buah busuk? Buah busuk itu keluar dari tanah yang buruk, udah gitu bijinya juga buruk, keluarnya buah busuk. Mau makan ini? Enggak. Apalagi makan yang ini, buah beracun. Buah beracun itu keluar dari tanahnya buruk, yang ditanam bijinya baik, tetap aja maka biji itu nggak bisa tumbuh sempurna, malah ngambil saripati dari tanah yang buruk itu jadi buah yang beracun. Atau mau nggak yang ini? Makan yang sehat-sehat. Buah yang manis, seger, nyehatin, bervitamin. Mau yang ini? Maka kalau hidup kita pengen datang selalu berbuah yang manis, buah sehat yang manis, hubungannya manis, finansialnya manis. Finansialnya nggak manis kan hutang ya. Hubungan yang nggak manis apa? Hubungan yang nggak manis itu ya pernikahan neraka. Pertemanan yang kayaknya ada jarak. Bisnis yang manis, bisnis yang profitable, profitnya tebel gitu. Kalau buah yang busuk apa? Minus terus, surplus terus, selalu dalam kurung kalau bahasa di laporan keuangan. Keluar. Sorry. Oke. Nah, ketahuilah kawan-kawan, kalau kita pengen sampai buah manis, kita ketahui semua. Yang pertama, buah rusak. Buah rusak itu sebenarnya itu adalah penggambaran orang-orang fasik.
Orang fasik itu di hatinya dia yakin, di lisannya ngomong saya beriman, saya ngikut antum bos, tapi di perbuatannya dia beda. Maka dia menghasilkan buah yang tadi tuh apa? Buah rusak. Orangnya tahu hal yang benar namun mengerjakan sebaliknya, maka mendapat kehancuran. Dan orang ini kalau di dalam tempel di manapun, dia akan jadi penghancur. Buah busuk itu adalah penggambaran orang kafir. Hatinya nentang. Kalau di zaman dulu ke Rasulullah, saya nggak suka sama Rasulullah. Lisannya juga ngomong, saya juga nggak suka sama Rasulullah. Perbuatannya, oh dia ngelawan Rasulullah. Kalau di zaman sekarang, gue nggak suka, nggak bisa terima itu. Lisannya bener-bener ngomong, strategi ini nggak bagus. Dan perbuatan, saya nggak mau ngelakuin. Nah, ini dia berintegritas. Berintegritas dalam kesalahan tapi. Maka ia selalu mendapatkan penentang, menjadi penentang yang nyata. Nah, yang bahaya kawan-kawan, hati-hati dengan buah beracun. Kalau ada kita atau orang di sekitar kita buah beracun, ini dia akan ngeracunin yang lain. Mendingan tadi ya buah busuk ketahuan langsung kita pinggirin. Kalau buah beracun kan kita nggak tahu racunnya ada di dalam. Nah, inilah penggambaran orang-orang munafik. Hatinya punya penentangan, lisannya ngomong iya, tapi di perbuatan, di kantor dan lain-lain, dia beda lagi yang dia lakuin. Ketika berhubungan sama orang lain. Maka orang ini orang yang pecah, bermuka dua, tertipu dengan dirinya sendiri dan menipu orang lain. Maka ia selalu melakukan perusakan dan kebohongan. Tapi yang keren adalah ini, orang beriman. Orang beriman itu hatinya A, lisannya A, perbuatannya A. Dia yakin sama apa kebenaran dan kebaikan yang dia yakinin. Lisannya optimis, perbuatannya dia jalan. Walk the talk. Maka orang kayak gini, dia dapat Al-Baqarah ayat 5. Dan ini di timannya lagi Anda coba install. Ayo semuanya, jalanin riadoh-riadohnya, jalanin perbaikan-perbaikan secara keorganisasian dan lain-lain. Masya Allah, banyak perbaikan. Dan orang yang fasik, saya sebut dengan problem maker. Hati-hati. Kalau di tim kita ada orang-orang ini, di hati iya, di lisan ngomong iya, tapi di perbuatan dia nggak ngerjain. Hati-hati, dia jadi problem maker di dalam organisasi. Kalau orang kafir, disturber. Orang-orang yang gangguin terus. Bahaya orang munafik. Destroyer dari dalam. Maka coba dicek sholat subuhnya, sholat isyanya, kelihatan dari sana. Maka berhati-hati. Saya nitip-nitip pesan, hati-hati. Ada tim kami, saudara kami punya organisasi besar. Masya Allah, Allah gedein sekarang. Dan beliau ngomong gini, Mas, antum tahu nggak? Di awal-awal kami ngebangun, itu majunya susah banget. Majunya susah banget. Program udah dirilis, nggak jalan. Program udah dirilis, kacau. Tahu nggak karena apa, Mas? Tim kita masih pecah, Mas. Tim kita belum satu visi, Mas. Terus antum ngelakuin apa, sih? Ane cek sholat subuhnya sama sholat isyanya. Benerin itu dulu, Mas. Apa yang kejadian? Kelihatan. Nah, orang-orang bermasalahnya ini. Orang-orang bermasalah. Filternya langsung kelihatan. Dan sama beliau, dikasih riyadhah. Antum mau lakuin ini? Sanggup? Tetap gabung? Enggak? Mohon maaf. Mungkin ada tempat lain. Akhirnya dibersihkan. Dan Masya Allah, lipatannya sekarang bisa 1000 kali lipat. Asetnya udah luar biasa. Dengan izin Allah. Dan kalau teman-teman punya tim yang kuning ini, maka ini orang-orang ini pembawa keberuntungan. The lucky one. Adanya dia harus kita cari, dipelihara terus. Ya. Nah, apa sih Mas jadinya? Korelasinya sama si tanah tadi. Apa yang bisa kita ambil jadinya, Mas? Maka perhatikanlah. Kita semua ini tanah. Coba diulang. Kita semua adalah tanah. Saya tanah. Antum tanah. Anak antum tanah. Kantor antum tanah. Bisnis antum tanah. Istri antum tanah. Apapun semua adalah tanah. Maka kalau itu semua adalah tanah, hati-hatilah dengan yang ditanam. Coba diulang. Berhati-hatilah dengan yang ditanam. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Allah pakai pertanyaan, emang ada?
balasan kebaikan, tanaman kebaikan kecuali kebaikan yang kamu akan dapat. Nggak ada selain kebaikan yang dapat. Dan hati-hati, kita nanam di beberapa hal. Satu, nanam ke Allah. Yang kedua, nanam ke diri. Yang ketiga, nanam ke orang lain. Dan keempat, nanam ke semesta. Nanam ke Allah dulu saya bahas. Apa? Disuruh Allah sholat, nggak sholat. Tanam, kita lagi nanam yang buruk tuh. Tabungan kita udah buruk ke Allah. Disuruh zakat, nggak ngeluarin zakat. Let's see what will happen. Di akhirat dia rugi, berbuah dengan buah yang buruk. Karena nanam yang buruk-buruk nih. Maka nanti keluar yang buruk-buruk. Di dunia juga buruk-buruk. Itu ke Allah. Melanggar aturan-aturan Allah. Apalah coba? Zina. La taqrabu zina. Kamu jangan zina. Kamu jangan zina. Kejebak zina. Kecelakaan. Kalau dari sisi perempuan rugi banget tuh. Udah kecelakaan. Kemudian ditinggalin sama cowoknya, disuruh aborsi, akhirnya banyak nauzubillah min dzalik gantung diri. Lihat, gara-gara nabrak buah tanaman buruk yang dia tanam, ngefek di dia. Saya cukupkan sampai sana untuk Allah. Nanti intinya saya mau ngomong apa yang Allah kasih tahu, perintah tanam, itu tanaman-tanaman kebaikan. Antum akan beruntung tanam kebaikan. Yang kedua, diri. Berhati-hatilah dengan apa yang antum tanam ke dalam lewat mata dan telinga. Saya mau ngambil contoh sampel. Nanam, nonton film horor terus. Nonton film horor terus, dikit-dikit film horor. Cobain aja, masuk ke tempat sepi, udah parno dia. Parno itu bukan ujuk-ujuk parno. Kebayang yang jelek-jelek, setan dan lain-lain. Karena dia udah nanam. Bahkan ada anak SMP menzinai gituan sama anak SD. Emang langsung nafsu gitu sekali ngeliat? Enggak. Karena dia udah nanam lewat mata dan telinganya tontonan-tontonan yang nggak beres. Hati-hati kawan-kawan. Apa yang kita tanam ke diri kita sendiri muncul. Sama, kalau antum mau jadi orang yang unstoppable, antum mau jadi orang yang growth, mau jadi orang yang berdaya, jadi orang yang expert, maka tanamnya banyakin bacaan-bacaan, pelajaran-pelajaran yang tentang antum mau kuasain. Hari ini saya lagi diamanahin jadi ketua badan wakaf, salah satu lembaga badan wakaf. Saya nggak punya ilmunya, maka saya langsung belajar. Setiap hari saya tonton beberapa video, saya baca undang-undang wakaf dan lain-lain. Sampai ya Allah, ini solusi umat gitu. Sampai kemana aja saya. Banyak dimasuki, muncul ide-ide. Jangan-jangan kita sekarang nggak muncul solusi, buah solusi, tanaman yang muncul buah solusi. Karena apa? Mungkin kita kurang yang kita masukin dalam diri kita. Termasuk, ini ngomongin makanan. Tanam yang buruk-buruk, ngasih makan anak pakai yang haram. Jangan heran nanti kalau anaknya bengal. Susah ngafal Quran. Kerjaannya marah-marah terus. Hati-hati gitu tanamnya. Itu saya udah lompat kepada yang orang lain. Maka berhati-hatilah nanam kepada orang lain. Ke istri kita tanah, anak kita tanah. Bahkan istri kita digambarin sama Allah apa? Ladang bercocok tanam. Tanah. Maka berhati-hatilah. Apa yang kita tanam, balik. Kita tanam kecurigaan ke istri kita, tanam kecurigaan ke suami kita. Munculnya udah hubungan yang renggang. Bahkan ada satu peneliti psikolog, dia bisa tahu kawan-kawan, antum kalau nikah, antum disuruh ngobrol 10 menit di depan dia. Ayo mas sama mbak ngobrol, saya dengerin aja, ngobrol chit-chat apa gitu. Dia catat, dan dia langsung bisa keluar kawan-kawan. Oh, antum akan cerai kira-kira 6 tahun lagi, lewat sekian hari di jam sekian. Dan itu akurasinya 80%. Gila nggak? Kok bisa? Itu kan namanya mendahului takdir, mas. Enggak. Karena dia ada penelitiannya. Ada raut-raut wajah tertentu, pemilihan bahasa tertentu, gestur tertentu yang kalau itu ada di pernikahan, maka ini udah bisa dihitung secara matematik. Ujungnya begitu. Kalau tidak dirubah, itu dia sedang menanam. Maka hati-hati. Ada suami manggil istri, panggilannya nama. Siapa? Yuni,
Panggil emosi itu hati-hati, itu yang kita tanam juga. Apa yang kita lakukan itu sedang menanam. Hati-hati menanam emosi kepada orang lain. Kita ke orang lain. Yang berhubungan sama Allah, menanam ke semesta. Hati-hati. Ke orang lain juga lah ya, karena di tim kan juga kan. Coba tiap hari kawan-kawan, senyum. Sekarang tengok sebelahnya, senyumin. 1, 2, 3, senyumin. Nah, antum lagi nanam tuh. Antum lagi praktek nanam kebaikan tuh. Antum tak senyum, dia ikutan senyum, nggak, buahnya langsung tuh. Antum cemberut, itu jadi cemberut kawan. Bahkan ada penelitian, ada orang yang sial terus. Ketika dicek, tahu nggak dia sial tuh gara-gara apa? Mulutnya ini bukan melengkung ke atas begini orang senyum, tapi dia gini. Jadi ke bawah. Kalau mulutnya melengkungannya ke bawah, ini rezeki datang, kepleset gitu. Tapi kalau gini kan ketampung rezeki ya. Hati-hati kawan-kawan, antum nanam apapun lewat ekspresi antum lagi nanam, lewat lisan antum lagi nanam, lewat kebijakan nih pemimpin itu lagi nanam. Makanya sekarang dirubah coba ya. Datang ada orang lagi mukanya enggak lagi normal gitu atau lagi sakit, coba bilang gini sambil antum kok agak cerahan ya akhir-akhir ini lihat tuh. Kamu kayak gitu, tanam gitu. Maka dia, masa sih? Dia akhirnya terdorong untuk ngerasa lebih baik. Akhirnya lingkungan kantor jadi lebih baik. Itu yang lagi kita terapin dari kantor. Ayo senyum bro. Ayo bro, siwakan bro. Saya bagi-bagi siwak di kantor. Nih, antum pakai. Nggak usah beli, antum pakai. Kenapa? Dengan siwak, dia orang ngeliat lagi dia nyiwak, itu kan lagi nanam juga tuh. Di jalannya sunnah ya. Gue ikutan lah. Lingkungan akhirnya terkondisikan. Tahajudnya sekarang jadi bagus, sholatnya jadi bagus. Karena ternampakkan. Saling berbagi hadiah. Nah, saya challenge deh. Ya, boleh yang Mas Eko ya? Saya challenge ya. Boleh mas. Besok ya, antum bawa satu kado. Dibungkusnya pakai koran aja lah, bukan tuker kado ya. Antum kasih kepada orang tim antum atau orang di sekitar Alwa tuh di Alwa yang antum merasa spesial. Hadiahnya nggak usah mahal-mahal, tapi berkesan bagi antum. Apapun, nggak harus mahal ya. Siap? Ya. Bener loh ya. Nanti pekan depan saya tanyain tuh. Kasih nasihat yang baik juga. Ketika antum ngasih, sertakan dengan kalimat yang baik, jangan kalimat yang jelek. Ya karena suruhan aja bro, gue ngasih. Gak gitu kali. Tapi pas ngasih, ya saat Mas Randy ngomong kemarin bro, orang yang berkesan buat Ana, ya antum. Makasih ya selama ini. Mungkin antum gak ngerasa, tapi antum tuh spesial di hati Ana. Saya buat antum. Gitu. Rasulullah ngajarin kawan-kawan bro. Tanam yang baik-baik. Let's see what will happen. Aura Allah berubah itu. Bahkan, masih inget ya kemarin tentang sahabat seperjalanan ya, yang masih jalan kalau di kami. Teman-teman terapin boleh lah. Itu orang yang slack, orang yang lagi slack. Itu justru saya pasangin. Orang yang lagi slack, saya pasangin, suruh saling bangunin tahajud. Ngingetin sholat, ngingetin sedekah. Apa kejadian? Nggak perlu didamain berantemnya mereka. Damai sendiri. Ini jurus ya. Seringkali permasalahan itu nggak harus diselesaikan. Cukup tambah tabungan emosi positif kepada orang itu, clear. Pegang kalimat tanaman itu barusan ya. Tanam yang baik, clear. Makanya si peneliti tadi, yang tadi dia meneliti, ini kamu akan cerai sekian. Dan itu udah riset dari puluhan ribu orang dia. Dia ngasih rumus 5:1. Coba diulang. 5:1. Kalau kita ngelakuin salah satu ke orang itu, maka bales tanam 5 hal
kebaikan buat dia, maka 1 itu nanti clear. 5:1. Kenapa? Kalau dijelasin panjang lah penelitiannya. Itu ya. Itu ke orang lain, kawan-kawan. Nah, sekarang ke semesta, ke kantor. Teman-teman misalkan tanam, datangnya telat gitu kan. Tanam biji yang buruk tuh. Datangnya telat. Lagi nanam tuh. Apalagi kerjanya low productivity, di bawah standar. Kerjanya males-malesan, gak achieve. Kalau dilihat baru semangat. Maka yang rugi siapa? Yang rugi antum. Karena yang antum tanam akan balik. Coba deh, antum nyadar nggak, kawan-kawan? Apa yang harga kita hari ini adalah apa yang kita lakukan di masa lalu. Coba diulang. Harga kita hari ini dilihat dari apa yang kita kerjakan di masa lalu. Sedangkan harga kita di masa depan dinilai dari apa yang kita lakukan di masa kini. Maka tanam aja yang baik-baik hari ini. Kerja nggak usah ngitung-ngitung gaji. Kalau kerjaan ngasih 5, nuntutnya 5, antum kasih 7, antum kasih 10. Wallahi, nggak akan dirugikan antum sama sekali. Saya pernah di masa-masa awal-awal saat itu. Saya udah nggak mikir mau digaji berapa. Saya bilang saya bisa ngasih apa di sini. Oke, ini ya bagian saya, amanah saya. Oke, saya kerjain maksimal, siang malam saya kerjain. Saya nggak peduli dibayar berapa dan lain-lain. Masya Allah, Allah kasih cepet banget naiknya. Udah gitu, kebutuhan saya dipikirin. Mas ini butuh apa, Mas? Belum ada kebutuhan. Suatu saat anak saya lahir tuh, lahiran bayi. Aduh, motor udah nggak muat nih. Motor PCX kalau untuk 5 orang udah nggak muat, gitu kan? Ya udah, Mas ini cari aja mas. Mau mobil yang mana? Nanti saya yang bayarin. Allah kasih gratis. Tenang aja kawan-kawan, jangan under productivity ya, tapi harus di atasnya. Lakukan aja. Tantangan baru sama dengan ilmu baru. Hal jazaa'ul ihsan bil ihsan. Tanaman yang baik nanti belakangan saya akan, itu ngomongin tanah, tadi baru ngomongin tanah. Kita semua nih tanah. Tanaman apa yang ditanam nih, next part lah nanti. Nih. Ini spoiler. Besok kita dalamin ini. Dan saya mau cerita terakhir dari Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah tanah yang ditanamin sama ibunya, sama gurunya, sama orang-orang soleh. Maka munculnya dia adalah menjadi pimpinan terbaik. Rasulullah bilang, Konstantinopel akan ditaklukkan. Yang menaklukkan adalah pemimpin paling baik. Pasukan adalah pasukan terbaik. Dan ternyata itu mewujud di Muhammad Al-Fatih. Padahal dulu kecilnya males, bengal, ngecengin gurunya, sampai gurunya kena mental. Jadi kalau kita punya anak yang rada bengal sekarang, mudah-mudahan ujungnya kayak Muhammad Al-Fatih ya. Atau kayak Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah, barakallah ya. Cuman daging kambingnya belum sampai Mas Eko. Jadi si Muhammad Al-Fatih ini tanah yang kering ya, tanah yang kering. Tanah kering itu dilembutin, digemburin, kita yang kering itu akan dilembutin atau digemburin sama Allah dengan 2 cara. Nggak ada cara lain, 2 cara. Cara pertama, dikasih air biar lembut. Kalau nggak lembut juga dikasih air, maka dibajak pakai pacul. Tak dengan masalah terus. Kadang Allah membelah hati kita untuk apa? Cahayanya Allah biar bisa masuk. Muhammad Al-Fatih pakai cara kedua. Dibajak. Guru-guru yang kena mental itu akhirnya bapaknya ini ngasih rotan kepada guru yang luar biasa, namanya Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Wahai Syekh, silahkan engkau perlakukan anak saya seperti apapun.
Jadikan dia pemimpin yang luar biasa. Baru datang, tangannya dipukul rotan. Tak! Kejadian diem deh. Kaget. Baru kali ini ada yang berani mukul dia. Terhentak jiwanya. Akhirnya jadi anak yang penurut. Di umur 8 tahun, hafal Quran. Hafal sejarah, peradaban. Tahu letak geografis dan lain-lain. Maka dia langsung bagi sholat wajibnya. Dan sama bapaknya ditanemin terus kata-kata yang baik. Mehmet, lihatlah di depan, jauh di depan sana. Di sanalah Konstantinopel. Kota itu adalah salah satu pusat dari kekufuran. Ibu kota Romawi Timur sangat kuat. Kota itu akan jatuh ke dalam kekuasaan Islam dan engkaulah insya Allah yang akan menaklukkan itu. Pemimpin harus kayak gini kawan-kawan. Leader. Bukan ngomong pesimis. Kayaknya tuh gak bisa deh bro. Udah deh. Nyerah takdir aja deh. Nggak achieve itu. Hati-hati tanaman buruk munculnya buruk. Tanam yang baik. Bro, project ini Ana serahin ke antum. Kenapa? Karena Ana yakin antum. Cuman antum bisa nyelesain. Ana percaya sama antum. Gitu ya. Ini ayahnya yang ngomong. Ada lagi gurunya yang ngomong. Udah. Sudah error. Slide terakhir juga tadi barusan. Maka kawan-kawan, saya mau closing statement semuanya. Kita ini adalah tanah. Coba diulang. Kita ini adalah tanah. Anak kita tanah. Yuk diulang. Anak kita tanah. Istri kita tanah. Diri kita tanah. Tim kita tanah. Distributor kita tanah. Pasukan reseller kita tanah. Pimpinan kita tanah. Alwa hijab pun tanah. Maka berhati-hatilah dengan apa yang kita tanam. Tanam kebaikan. Hasilnya baik. Tanam keburukan. Hasilnya buruk. Barakallah kawan-kawan, barakallah. Semoga ini bukan hanya sekedar kajian lewat. Kajian kanan, masuk kanan kuping kiri, keluar lagi kuping kiri. Tapi harusnya kita mulai merendung. Ya sekarang tumbuhan-tumbuhan kita banyak merana ya. Iya ya, tumbuhan hubungan saya sama dia merana. Tumbuhan saya sama istri saya merana. Sama tim saya merana. Oh, kalau bahasa manajemen, lokus fokusnya dirubah dari eksternal jadi internal. Salah saya yang nanam memang. Emang saya yang julitin dia, saya yang jutekin dia. Wajar dia gitu. Kenapa kok kamu harusnya ngasih laporan ke saya? Ya itu. Kenapa ya dia nggak ngasih laporan ke saya? Oh mungkin saya terlalu jauh kayak hatinya sama dia ya. Jadi segen dia sama saya. Oh saya harus berubah. Dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia ngerubah apa yang dirinya sendiri. Kawan-kawan, tanamlah yang baik-baik. Rubahlah tanahnya, bijinya. Nanti buahnya akan berubah. Barakallah. Makasih. Semoga ada manfaatnya, bisa diterapin. Dan jangan lupa besok harinya ngasih hadiah. Ya, harinya ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya off ya Mas Eko. Nggak ada suara.